Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dimanapun kalian berada. Subuh kali ini saya akan melanjutkan kuliah kita yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Ini mohon maaf audionya mungkin kurang jelas serta cahaya ya. Cahaya kurang begitu bagus, tapi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Tetap semangat, jangan ada penurunan semangat belajar. Minggu lalu kita sudah bahas sekilas tentang modernisasi ya, teori modernisasi itu bagaimana ya. Saya tidak akan mengulas detail tentang apa itu modernisasi, kemudian teori-teorinya, karena kalian adalah sudah tingkat advance ya, bukan tingkat elementary ya. Tentu kalian juga pernah kuliah di S1 dulu, walaupun mungkin berbeda-beda latar belakangnya ya. Tapi kalian bisa memperkaya dan pengayaan bahan bacaan yang lain seperti yang sudah saya berikan pada beberapa kuliah di awal tentang buku-buku wajib yang kalian harus miliki ya. Saya kira sangat naif seorang mahasiswa ya, tidak punya buku ya. Tidak punya buku, karena belajar itu harus ada media. Medianya salah satunya adalah buku bacaan. Tanpa baca ya, itu tidak mungkin kita bisa menambah pengetahuan. Kalau hanya kuliah seperti ini, sistem tutorial jarak jauh, kemudian saudara pun mungkin tidak sepenuhnya konsentrasi pada materi-materi yang diberikan, tentunya sangat naif juga kalau kalian paham. Maka untuk memperkaya itu, kalian harus senantiasa membaca ya, kemudian buat grup di antara kalian, sering berdiskusi ya, sehingga atmosfer akademik itu tumbuh di Indonesia ya. Dulu ketika saya kuliah belum ada media-media seperti ini. Saya sering kali di bawah pohon ya, di tempat-tempat kos, sering berdiskusi sambil bercanda, tapi kita serius untuk memecahkan persoalan-persoalan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kami dulu gitu. Jadi kalian juga harus seperti itu ya. Baik, minggu lalu kita sudah bahas tentang modernisasi, bagaimana perkembangannya, kemudian apa sih keunggulan mereka dan apa motif-motif mereka ya. Sebagai flashback sedikit, bahwa modern itu adalah teknologi kebanyakan. Jadi bagaimana bentuk-bentuk bantuan teknologi ya, berupa teknologi maupun pendidikan ya. Orang-orang yang di negara-negara berkembang ya, dulu ada istilah negara maju ya. Dunia ada dulu istilahnya dunia negara maju, negara berkembang. Kemudian ada dunia ketiga ya. Jadi dunia ketiga itu negara-negara yang berkembang. Itu juga dikritik ya. Memang dunia ini ada berapa dunia ini? Dunia ini hanya satu, tapi mereka memilah-milah antara dunia satu, dunia dua, dunia ketiga. Dunia satu tentu negara-negara barat yang secara teknologi maju ya. Dunia kedua adalah negara-negara sosialis komunis ya. Sedangkan dunia ketiga adalah negara-negara berkembang. Tapi sejak runtuhnya Soviet di awal tahun 90-an ya, terminologi itu sudah hilang ya. Tidak lagi terdengar dunia ketiga, dunia pertama seperti itu. Yang ada adalah negara-negara berkembang seperti itu, termasuk Indonesia. Kenapa berkembang ya? Karena mereka sedang membenahi ya, pembangunannya baik fisik maupun manusianya dalam konteks teknologi ya, bantuan-bantuan ya, tenaga ahli maupun pendidikan. Jadi di era itu banyak orang-orang di negara berkembang ya, termasuk di Indonesia, disekolahkan ya, baik dengan biaya pemerintah maupun biaya beasiswa dari mereka. Tujuannya untuk menciptakan pionir-pionir ya, yang bisa menjadi virus ya, atau agen pembangunan ya, agent of change untuk pembangunan-pembangunan di negara-negara yang berkembang. Jadi
seperti itu. Nah di Eropa Barat berhasil ya mereka seperti itu karena mungkin kultur dari segi budaya, bahasa dan lain-lain tidak menjadi hambatan. Tetapi di negara-negara berkembang ya seperti di Indonesia menjadi masalah seperti itu tentang penerapan teknologi modernisasi itu, sehingga menciptakan utang yang banyak ya. Karena semua bantuan itu bukan hanya sekedar bantuan semata ya membantu, tapi melalui Bank Dunia ya ataupun IMF mereka memberikan pinjaman yang motif-motifnya menggunakan uang ya, tentunya ada bunga. Dan kemudian saya sudah bahas di minggu lalu adanya letter of intent ya, LOI ya. LOI itu semacam akad kredit ya, yang memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang dipersyaratkan oleh negara donor ya, negara pemberi pinjaman, sehingga kita tidak sepenuhnya bebas menggunakan uang itu ya. Ada semacam ketentuan tertentu yang harus kita sepakati, dan itu kadang-kadang menjebak kita ya, menjebak negara-negara berkembang sehingga mereka tidak bisa berkreasi ya. Kemudian menjadi tergantung ya teknologi kita pada mereka ya. Nah inilah kemudian di belakang hari akan muncul teori dependensi, dependen ya. Dependen itu terikat atau tergantung ya. Dependensi menjadi ketergantungan ya. Jadi antonim dari teori modernisasi adalah teori dependensi yang akan kita bahas mungkin pada hari ini atau beberapa minggu ke depan. Jadi itu ya tentang teori modernisasi ya. Varian-varian dari teori modernisasi cukup banyak ya. Salah satunya adalah kemarin saya sampaikan teori Rostow, kemudian juga teori Alex Ingalls, kemudian juga David McClellan ya. David McClellan ya, tentang virus ya, virus need for achievement, need for power, need for affiliation ya. Jadi kenapa negara berkembang itu tidak bisa maju, kata David McClellan, karena kurang 3 virus ya. Virus itu kurang. Pertama, kebutuhan untuk berprestasi itu kita kurang, kita loyo katanya. Kemudian kebutuhan untuk berkuasa ya, untuk menjadi hebat juga kita lemah. Kemudian need for affiliation ya, kebutuhan untuk bekerja sama ya, berkelompok ya, berorganisasi juga kita lemah. Apa iya seperti itu? Nah itu yang akan dibahas oleh teori-teori dependensi di belakang hari ya. Karena semuanya yang negara-negara miskin itu, negara-negara berkembang ya, sebetulnya bukan karena tidak ingin berprestasi atau tidak ingin berkuasa atau bekerja sama dan lain-lain. Justru menurut teori dependensi, kita ini ya, atau negara-negara miskin, negara-negara berkembang ya karena miskin sebetulnya karena dihisap ya, karena dihisap oleh lintah darat, katakanlah rentenir seperti itu, yang notabene adalah mereka yang mengaku dirinya modern seperti itu. Oke ya, saudara siapkan kertas ya, kemudian pulpen, kemudian juga kalau perlu kalian bisa ulang-ulang lagi video ini ya untuk kalian pelajari lebih lanjut. Baik, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan kalian tulis di komentar di YouTube maupun di GC kelas saya ya. Jadi kuliah ini jangan sampai menurunkan kualitas kita ya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa diskusi ya, ngobrol-ngobrol lebih cair di kelas, atau bisa jadi kita kumpul-kumpul di forum-forum lain yang lebih informal suasana supaya tidak terjadi kekakuan dalam proses belajar ya. Baik saudara-saudara ya. Jadi teori modernisasi itu seperti itu intinya ya. Menganggap bahwa negara-negara miskin itu perlu diberdayakan ya. Nah di Eropa Barat memang mereka berhasil karena memang tadi saya sampaikan secara kultur mungkin hampir mirip, bahasa dan lain-lain. Tapi di negara-negara berkembang itu kulturnya berbeda sehingga dianggap ahistoris ya, tidak mengakar ya.
tidak menyejarah gitu, karena teknologi itu dari luar masuk ke dalam yang belum tentu cocok gitu. Dan teknologi itu sebaiknya know how gitu, tahu bagaimana gitu. Nah sementara teknologi yang di drop itu kadang-kadang tidak know how ya, tidak tahu bagaimana. Masyarakat itu harus tahu bagaimana memelihara, ya, bukan hanya tahu bagaimana memakai ya. Kalau yang memakai mungkin diajarkan sebentar, tapi memelihara, merawat, memperbaiki ya. Kemudian mengembangkan. Nah itu tidak tidak terjadi, sehingga terjadi gap antara pemberi teknologi dengan pemakai teknologi ya. Dan mereka yang memberi teknologi pun sebetulnya sepenuhnya mereka tidak mau memberikan trik ya, atau tip sepenuhnya. Justru orang-orang kita belajar ke sana gitu. Dan kalau ada perlu bantuan, mereka ahlinya kemari ke negara-negara berkembang gitu. Sehingga kita menjadi ketergantungan yang sangat tinggi ya. Sudah teknologi berhutang ya, orang pun dari mereka, dan mereka datang kemari juga kita bayar ya dengan uang yang mereka pinjam pada kita, sehingga kita menjadi jebakan hutang yang luar biasa. Nah ini kelemahan-kelemahan dari teori modernisasi salah satunya ya.